Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Puspitasari dari kelas manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kemuhammadiyahan. Dan saat ini saya akan menjelaskan bahwa apakah perlu Muhammadiyah mendirikan sebuah bank. Sejak diresmikannya merger 3 bank syariah plat merah yang terdiri dari Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, mulai bermunculan berbagai opini agar Muhammadiyah menarik dananya kembali dari bank besutan BUMN tersebut. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, muncul gagasan agar Muhammadiyah mendirikan bank syariah sendiri atau Bank Muhammadiyah. Opini tersebut berawal dari press conference yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, salah seorang tokoh dan pimpinan pusat Muhammadiyah terkait rencana Muhammadiyah yang akan menarik dananya di 3 bank syariah plat merah tersebut. Alasannya yaitu karena melalui merger 3 bank syariah tersebut, Muhammadiyah khawatir jika Bank Syariah Indonesia tidak memprioritaskan pengembangan UMKM sebagai sektor real usaha masyarakat. Justru dengan bank kelas jumbo, BSI fokus pada investor-investor kakap dan pengembangan industri-industri besar. Alasan tersebut sangat rasional dan masuk akal, sebab dana yang dikelola Muhammadiyah merupakan dana umat yang ditempatkan di perbankan syariah plat merah tersebut. Maka, jika dana umat ini tidak difungsikan untuk pemberdayaan umat melalui UMKM, maka Muhammadiyah sangat keliru penempatan dananya. Namun, terkait penarikan dana ini, perlu atau tidaknya menjadi kebijakan dan kewenangan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah. Karena hanya Muhammadiyah lah yang mengerti omset dan asetnya yang dikelola. Sebagaimana arahan resmi Muhammadiyah, sebaiknya warga Muhammadiyah menunggu petunjuk dan langkah teknis terkait persoalan tersebut. Terlepas dari hal tersebut, yang cukup menjadi perhatian bagi publik yaitu munculnya dorongan agar Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan bank syariah sendiri. Tentu ini bukan persoalan sederhana. Bahkan di tengah perbincangan ini tiba-tiba muncul hasil survei yang menyatakan bahwa 90% warga Muhammadiyah setuju agar Muhammadiyah mendirikan bank syariah sendiri. Jika berkaitan dengan wacana untuk mendirikan bank ini, tentu bukan persoalan gampang dan sesederhana survei, sebab untuk sebuah ide atau gagasan mendirikan unit bisnis, semua orang bisa saja beropini, tetapi untuk praktiknya tidak semudah ide dan gagasan yang disampaikan. Apalagi jika kita lihat pada sejarah sebelumnya, Muhammadiyah pernah mengalami pengalaman pahit memiliki bank sendiri, yang dikenal dengan Bank Persyarikatan Indonesia atau BPI. Bank ini merupakan hasil akuisisi Bank Suwansarindo. Kemudian, melalui kebijakan Muhammadiyah, dengan menunjuk salah satu unit bisnisnya diambil alih kepemilikan sahamnya, sehingga sejak 2001 resmilah Bank Suwansarindo menjadi Bank Muhammadiyah dengan nama BPI atau Bank Persyarikatan Indonesia. Tetapi, tidak berjalan lama. Pada tahun 2004, BPI tiba-tiba masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia atau BI. Sehingga BPI diwajibkan untuk melakukan penambahan modal. Jika tidak bisa, maka BI akan melakukan pembekuan operasional Bank BPI. Hingga akhirnya, bank ini berpindah tangan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pihak atau perbankan lain dengan nama yang berbeda. Lalu, yang bisa ditangkap dari hal tersebut yaitu bahwa ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah perbankan tentu sangat mudah. Buktinya, gagasan dan ide ini bukanlah hal yang baru. Bahkan jauh sebelumnya sudah berdiri BPI, di mana keberadaan BPI ini merupakan keputusan warga Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah. Tetapi ketika ide dan gagasan itu terwujud, dalam proses pengelolaannya terjadi berbagai kendala dan masalah yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga baru berjalan seumur jagung, bank kebanggaan persyarikatan ini sudah beralih tangan. Tentu saja, dampak dan kerugian ini ditanggung oleh persyarikatan. oleh karenanya, hari ini kita bisa saja mengeluarkan berbagai argumen dan pendapat terkait persoalan ini. Tetapi, pendapat itu perlu terlebih dahulu diuji dengan praktik-praktik bisnis di lapangan yang membutuhkan waktu dan kesiapan yang panjang serta matang. Ide ini tidak mudah bukan berarti tidak bisa, tetapi butuh waktu dan kesiapan yang lebih matang dan sempurna agar gagasan mendirikan Bank Muhammadiyah ini bukan hanya euforia sesaat, tetapi bisa berusia yang panjang. Dan yang paling utama dari semua wacana yang berkembang tersebut, semua keputusan dan arahan yang terbaik kita serahkan kepada organisasi dan pimpinan pusat secara resmi.
agar semua langkah dan apapun rencana yang akan dilakukan menjadi bagian dari rencana dan gerakan secara berjamaah dan terorganisir. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.